guys, ini adalah video pertamaku. Di sini aku akan membagikan video tentang PPh umum. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Islam 45 Bekasi dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang pajak penghasilan umum. Di sini saya bernama Dewi Marita dan teman saya bernama Ekananda Novianti Sumardi dan Sela Rizkiana Putri akan menjelaskan tentang pajak penghasilan umum. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya dan selamat menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekananda Novianti Sumardi. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pajak penghasilan umum. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pajak penghasilan. Sejak tahun 1994, pajak penghasilan dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pembahasan pajak penghasilan berikut ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pertama, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, subjek pajak dan pengecualiannya. Subjek pajak adalah sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh dan menjadikan sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pembagian subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan belum dibagi, subjek pajak badan dan subjek pajak bentuk usaha tetap. Yang kedua, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kemudian, subjek pajak dalam negeri pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dalam negeri adalah yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dapat berupa PT, CV, yayasan, dan lembaga. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Kemudian di sini ada subjek pajak luar negeri. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak luar negeri adalah yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam apa itu bentuk usaha tetap. Tadi kan sudah saya sebutkan subjek pajak. Nah, salah satunya adalah bentuk usaha tetap.
Jadi, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Kemudian, kita akan melihat kapan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Orang pribadi dalam negeri. Nah, untuk orang pribadi ini, dia akan berkewajiban membayar pajak penghasilan sejak saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau berniat tinggal di Indonesia. Ketika misalnya ada orang luar negeri sudah berniat tinggal di Indonesia, maka dia akan dimulai subjek pajak. Kemudian akan berakhir saat meninggal dunia dan saat meninggalkan Indonesia. Kemudian untuk subjek badan akan dimulai saat didirikan atau bertempat tinggal kedudukan di Indonesia. Kemudian akan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Luar negeri melalui BUT. Jadi untuk perusahaan luar negeri yang menjadi badan usaha tetap di Indonesia, dia akan menjadi subjek pajak ketika menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ketika usahanya berjalan, otomatis dia akan menjadi subjek pajak. Setelah usahanya berakhir atau saat tidak lagi menjalankan usaha atau untuk melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya, luar negeri tidak melalui BUT. Dia akan menjadi subjek pajak apabila saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Misal, ada perseorangan orang luar negeri kemudian bekerja di Indonesia. Nah, ketika dia menerima penghasilan dari Indonesia, maka dia akan dianggap sebagai subjek pajak. Kemudian akan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan selanjutnya, warisan belum terbagi akan dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Jadi, saat warisan itu timbul, maka akan dimulai subjek pajak dan akan berakhir saat warisan selesai dibagikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengecualian subjek pajak yang tidak termasuk subjek pajak pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah: yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional seperti pejabat-pejabat PBB, ASEAN, dan seterusnya. Baik, setelah kita mengetahui subjek pajak penghasilan, terus kewajiban subjek pajak, terus pengecualian subjek pajak penghasilan, sekarang kita ke objek pajak penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah seperti berikut ini. Ada 4 poinnya. Yang poin pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Nah, pekerja yang mendapatkan penghasilan itu menjadi objek pajak penghasilan karena
penghasilan itu sudah menjadi milik kita sendiri dan itu sudah menjadi nilai ekonomis kita dari suatu kegiatan. Ya, seperti gaji, upah, itu kita digaji karena kita bekerja di suatu perusahaan dan itu menjadi milik kita dan menjadi objek pajak. Lalu ada penghasilan dari usaha dan kegiatan. Usaha dan kegiatan kita juga termasuk objek pajak penghasilan. Lalu yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa aset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan itu juga menjadi objek pajak penghasilan. Nah, lalu yang poin keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah juga termasuk objek pajak penghasilan. Nah, lanjut. Pengecualian objek pajak penghasilan. Tadi kan sudah dibahas objek pajak penghasilan itu beraneka macam. Nah, sekarang itu ada yang tidak termasuk objek pajak penghasilan itu ada 6. Yang pertama, bantuan, santunan, atau sumbangan termasuk zakat. Nah, itu tidak termasuk objek pajak karena bantuan itu dari orang lain. Dia itu memberi kepada kita, bukan kita yang minta, dan itu bukan penghasilan pribadi kita, jadi itu tidak termasuk objek pajak. Nah, terus yang nomor 2 ada aset hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, ketika kita mendapatkan aset hibahan atau bisa disebut warisan yang diterima dari keluarga seperti ayah dan ibu, itu juga tidak termasuk objek pajak. Terus yang ketiga, penggantian imbalan atau sehubungan dengan pekerja atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau fasilitas. Nah, ketika kita bekerja di suatu perusahaan, ada yang mendapatkan fasilitas dari perusahaan. Nah, fasilitas itu diberikan kepada kita dan itu tidak menjadi objek pajak. Nah, yang keempat ada pelayanan dari perusahaan sehubungan dengan asuransi kesehatan jiwa atau kecelakaan. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, kita mempunyai asuransi kesehatan dari perusahaan. Nah, itu tidak kena pajak. Terus nomor 5, iuran yang diterima oleh dana pensiun baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai. Maksudnya di sini adalah saat kita bekerja sudah menjadi karyawan tetap, itu pasti ada potongan dari perusahaan. Nah, perusahaan itu memotong itu untuk tabungan pensiun kita. Nah, itu tidak dikenakan pajak. Nah, setelah kita dipotong, uang itu diberikan kepada bank. Nah, akan ditambah juga sama perusahaannya lagi. Setelah kita dipotong gaji kita untuk tambahan tabungan, pemberi kerja atau perusahaan juga akan memberikan berapa persen untuk tabungan pensiun kita. Nah, itu tidak dikenakan pajak. Nah, tapi setelah kita pensiun, kita ingin mengambil tabungan pensiun kita. Nah, itu akan menjadi kena pajak. Nah, yang poin terakhir adalah beasiswa. Nah, beasiswa itu diberikan kepada kita, itu tidak menjadi objek pajak. Semoga dipahami.
Nah, di sini ada penghasilan kena pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Nah, di sini ada penghasilan kena pajak. Nah, pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau disebut BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yang mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, termasuk biaya yang secara langsung dan atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha seperti biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, biaya perjalanan hingga premi asuransi. Nah, terus ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ada lagi iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang terakhir, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, di sini adalah menjadi penghasilan kena pajak maupun BUT dalam negeri. Nah, tadi kan sudah dibahas penghasilan kena pajak dan BUT dalam negeri. Sekarang penghasilan tidak kena pajak dalam negeri. Pada pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Nah, di pasal ini ada pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak bagi orang pribadi yang menjadi wajib pajak. Nah, di sini ada tabelnya, ada status wajib pajak dan besarnya TPKP atau yang disebut penghasilan tidak kena pajak. Di sini ada angka-angkanya ya, bisa dilihat di sini, dipahami. Nah, di sini ada tambahan juga. Ketika seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak PPh pasal 21, dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan beban suami atau anggota keluarga lain. Nah, tabel ini semoga dipahami ya. Ini tabel ini sudah ditentukan pemerintah dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada 2 contoh soal. Nah, kita bahas soal yang pertama. Joko sudah menikah dengan mempunyai seorang anak. TPKT Joko dalam setahun adalah, karena dia mengurangi, jadi yang di tabel tadi untuk wajib pajak sendiri tadi kan tabelnya 15.1840 karena dia wajib pajak. Nah, karena dia sudah menikah, jadi ada tambahan wajib pajak kawin yaitu 1.320.000. Nah, karena dia punya anak
yaitu satu anak, jadi dia dikenakan 1.320.000. Nah, dengan jumlah 18.480.000 ini menjadikan TPKP-nya Pak Joko. Nah, lalu di sini ada soal nomor 2. John atau warga negara asing bekerja di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2009 dengan kontrak kerja 2 tahun. Karena yang kita tahu, warga negara asing kalau sudah tinggal di Indonesia 183 hari itu menjadikan dia wajib pajak dengan ketentuannya pasal-pasal UUD yang sudah ditentukan. Nah, John mempunyai 3 anak. TPKP John untuk tahun 2006 adalah wajib pajak sendirinya itu 15.840.000. Tambahan wajib pajak kawin karena dia kan sudah kawin 1.320.000. Nah, di sini soalnya punya 3 anak. Nah, sedangkan yang di atas contoh soal nomor 1 itu 1 anak. Jadi tinggal dikalikan 1.320 dikali 3 itu menjadi 3.960.000. Nah, dengan jumlah 21.120.000 menjadikan TPKP-nya Pak John pada tahun 2006. Semoga dipahami. Nah, di sini ada tarif pajak dibagi 2. Ada tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri atau BUT, dan ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, kita bahas dulu tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri atau yang disebut BUT. Yang di sini ada 4 poin. Yang pertama, menggunakan tarif tunggal 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010. Nah, yang B-nya, bagi wajib pajak yang telah go publik diberikan pengurangan 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Yang C-nya, bagi wajib pajak UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari total normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Nah, maksudnya di sini nanti ada contoh soalnya. Yang D-nya, tarif yang dikenakan atau penghasilan berupa dividen yang dibagi kepada wajib pajak OP dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Nah, untuk yang tarif pajak orang pribadi, di sini ada kotak-kotaknya ya. Penghasilan kena pajak dari 0 rupiah sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Untuk lebih dari 50 juta sampai 250 juta itu dikenakan 15%. Untuk yang 250 juta ke atas sampai 500 juta itu dikenakan 25%. Nah, untuk 500 juta ke atas itu dikenakan 30%. Nanti ada contoh soalnya, semoga dipahami. Terima kasih.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung pajak. Sebelumnya, perlu diketahui wajib pajak, tarif pajak dibedakan menjadi dua. Perbedaan ini ditentukan berdasarkan kepada siapa pajak dikenakan. Pertama, untuk wajib pajak badan dalam negeri, serta bentuk usaha. Yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Cara menghitungnya, di sini kita mempunyai dua rumus. Yang pertama yaitu rumus penghitung pajak untuk badan, yaitu rumusnya pajak penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17, yaitu sama dengan penghasilan neto dikali tarif pasal 17, sama dengan juga dalam kurung penghasilan bruto dikurangi biaya yang dikenakan UU PPH dalam tutup kurung dikali tarif pasal 17. Nah, yang kedua, rumus penghitungan wajib pajak untuk orang pribadi, yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17, yaitu sama dengan dalam kurung penghasilan neto dikurangi PTKP tutup kurung dikali tarif pasal 17, yaitu sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenakan UU PPH dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Pada saat ini kita memiliki contoh cara penghitungan pajak untuk badan dan juga untuk orang pribadi. Yang pertama yaitu untuk badan. Contohnya, PT Cahaya sepanjang tahun 2010 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 4,5 miliar rupiah dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta rupiah. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh PT Cahaya adalah seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Cahaya tidak melebihi 4,8 miliar. Pajak penghasilan yang terutang menjadi 50% dikali 25% dikali 500 juta, yaitu hasilnya 625 juta. 50% ini kita lihat dari sini itu dilihat dari peredaran bruto yang ada di soal, terus dikali 25% itu seperti merujuk pada pasal 17, yaitu khusus tarif pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak badan dan bentuk usaha tertentu menjadi 25% yang berlaku pada tahun 2010 dan itu berlanjut hingga tahun ini. Lalu yang kedua itu ada contoh untuk orang pribadi. Contohnya itu Gunawan pada tahun 2010 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 241.850 juta. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah, cara menjawabnya itu pajak yang harus dibayar yaitu 15% dikali 500 juta 5% dikali 50 juta, yaitu hasilnya jadi 2.500.000. Sementara untuk yang 15% itu dikali 191.850, yaitu hasilnya menjadi 222.777.500. Nah, ini dijumlahkan menjadi 31.277.500. Seperti yang dijelaskan pada pasal 17, penghasilan, karena penghasilan Gunawan itu kan di atas 50 juta, jadi itu terkena di atas 50 juta, yaitu antara 50 juta hingga 250 juta. Menjadi perhitungannya kan kenanya 15%, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya oleh teman saya. Jadi dihitungnya itu si jumlah 5% dikali 50 juta itu ditambah dari hasil 15% dikali jumlah ini. Di sini juga saya ingin menjelaskan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Dalam ketentuan mengenai pajak penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan atau objek pajak yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan dikenakan pemotongan atau pemungutan PPH yang bersifat final, tetapi dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dalam penghasilan lainnya. Pajak yang dipotong tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak, yaitu
atau penjelasannya lainnya yaitu pajak final, yaitu pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan karena sifat pemungutannya yaitu seketika. PPh final yang tidak diperhitungkan dalam laporan SPT tahunan meskipun nantinya harus tetap dilaporkan. Contohnya itu seperti pajak deposit dan tabungan, pajak undian dan hadiah, karena itu kan bersifatnya langsung dipotong, tapi tetap dilaporkan pada pajak. Lalu pada saat selanjutnya di sini membahas bagaimana cara melunasi pajak. Cara melunasi pajak itu dibagi menjadi dua berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang PPh, bahwa pelunasan PPh oleh wajib pajak dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Pelunasan PPh tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajak bersifat final, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi pembiayaan sendiri oleh wajib pajak, yaitu pada pasal 25 untuk setiap wajib pajak. Lalu yang kedua, pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan melalui mekanisme pembayaran SPT yang merupakan perhitungan PPh terhutang yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun telah dibayar diri sendiri, dan jumlah PPh yang masih harus dibayar untuk tahun pajak yang bersangkutan dilakukan dengan cara 1. Membayar pajak yang kurang setor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terhutang untuk 1 tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pada tahun yang bersangkutan. Lalu, membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terhutang tidak benar. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, pajak penghasilan umum adalah pajak yang mengatur ketentuan umum subjek pajak dalam maupun luar negeri, baik itu wajib pajak orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan maupun BUT. Dengan objek pajak maupun pengecualiannya, semuanya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang kemungkinan juga telah diperbarui lagi di masa mendatang, disesuaikan dengan kemajuan dan tingkat ekonomi masyarakat. Telah disebutkan bahwa cara penghitungan pajak terhutang adalah dengan mengetahui penghasilan netonya terlebih dahulu, yaitu penghasilan bruto yang telah dikurangi biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Kemudian, untuk jumlah pajak orang pribadi, penghasilan neto tersebut dapat dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP, dan setelahnya yang dapat ditetapkan tarif pajaknya yang dikenakan dengan tarif PPh umum pasal 17. Pelunasan pajak penghasilan tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perluasan pajak oleh wajib pajak sendiri dan melalui pihak lain. Dalam hal pelunasan pajak oleh pihak lain, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh pihak yang memberikan atau membayarkan penghasilan. Pelunasan pajak juga dilakukan tidak dalam tahun pajak berjalan atau sesudah tahun pajak berjalan. Lalu di sini ada saran dari kelompok kami, yaitu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang sadar pajak atau taat bayar pajak, sebaiknya tata cara perpajakan selalu diperbarui sedemikian rupa agar tidak menyulitkan masyarakat Indonesia dalam pengurusannya, dan sebanyak mungkin diadakan seminar-seminar tentang perpajakan, sehingga perpajakan bukan hanya menjadi materi di dalam perkuliahan atau di sekolah menengah tingkat atas. Segini saja penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan tentang pajak penghasilan umum. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.